Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 5, Bagaimana Kita Hidup dan Bertumbuh. Kita akan membahas uji pemahaman di halaman 160. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kita lihat ya uji pemahaman yang sekarang. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, seorang penyelam profesional berkebangsaan Prancis bersama Stephanie Mifsud mampu menahan napas selama 11 menit 35 detik dan berhasil memecahkan rekor menahan nafas terlama. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika ia menahan nafas hingga lebih dari 11 menit dan 35 detik? Nah, ketika seseorang menahan nafas, kadar oksigen di dalam paru-paru akan terus berkurang. Pada saat yang bersamaan, jumlah karbon dioksida di dalam paru-paru akan bertambah. Seiring bertambahnya karbon dioksida di dalam darah, maka secara refleks otak akan mengirim instruksi untuk menghirup nafas. Namun sayangnya, kita tidak dapat bernafas ketika sedang berada di dalam air. Jika hal ini dipaksakan, maka kita akan mengalami kejang, pingsan, dan bahkan mengalami kematian karena tenggelam. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14 September 2019 lalu, beberapa wilayah hutan di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan menyebabkan polusi udara serius. Asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan di wilayah Riau membuat beberapa wilayah Singapura terkena dampaknya. Ratusan orang di Singapura harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup gas beracun. Nah, menurut kalian kira-kira penyakit apa yang mungkin terjadi apabila seseorang terlalu banyak menghirup asap kebakaran hutan? Nah, asap yang kita hirup mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Ketika kita terlalu banyak menghirup asap, kita dapat mengalami gangguan pernafasan seperti batuk-batuk, sesak nafas, dan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Nah, kemudian yang ketiga soalnya adalah kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan energi sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila usus mengalami infeksi dan tidak dapat menyerap makanan dengan baik? Nah, setiap manusia tentu akan melewati masa pubertas atau masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Setiap orang memiliki masa pubertas yang berbeda-beda ya. Ada yang mengalaminya lebih awal, namun ada juga yang mengalaminya lebih akhir. Jika kalian termasuk yang terlambat, nomor 3 kita jawab dulu ya. Nomor 3, infeksi usus yang dikenal dengan istilah enterokolitis atau koloenteritis dalam dunia medis adalah peradangan yang terjadi pada usus, baik usus kecil maupun usus besar. Nah, kalau usus besar tidak dapat menyerap makanan dengan baik, maka tubuh kita tidak dapat mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Yang keempat, yang ini jawaban mungkin akan berbeda-beda ya. Nah, sebab tujuan dari pertanyaan ini membantu kalian melakukan refleksi dan membantu guru kalian mengidentifikasi sikap kalian dalam menghadapi masa pubertas. Nah, hal yang perlu diamati nanti adalah sikap menerima kondisi diri sendiri, sikap menerima kondisi orang lain, dan sikap bijak menghadapi pubertas. Jadi nanti kalian bisa jawab sesuai dengan diri kalian sendiri saja ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik, jadi bab 5 sudah selesai. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.